Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Salam Muhammad Syahi dari kelas semester 2A NPM 7420122050. Di sini saya akan mereview kembali mata kuliah Hukum Pidana pada pertemuan ke-15 dengan dosen pengampu yaitu Profesor Dr. Haja Heni Nuraini SHMH dan asisten dosen Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH. Alasan pemaaf khusus terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, mempersiapkan atau memperlancar perubahan ketatanegaraan dalam arti umum. Lalu yang kedua, penarikan kembali pembujukan untuk melakukan kejahatan. Lalu yang ketiga, tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib atau terancam apabila ada kejahatan yang tertentu. Lalu yang keempat, pencurian antara suami dan istri. Lalu yang kelima, insubordinasi tidak jadi berdasarkan pasal 464 ayat 3 KUHP. Selanjutnya ada alasan pemaaf di luar undang-undang. Yang pertama, adanya tidak ada kesalahan sama sekali atau taksi. Lalu yang kedua, alasan peniadaan pidana putatif. Selanjutnya yaitu daya paksa atau overmatch. Diatur dalam pasal 48 KUHP tetapi tidak memberikan pengertian. Karena itu harus dicari dalam MVT yang menjelaskan bahwa daya paksa adalah setiap kekuatan, setiap paksaan, setiap tekanan yang tidak dapat ditahan. Dalam doktrin, daya paksa dibedakan dalam dua hal, yaitu yang pertama daya paksa absolut, yaitu daya paksa yang sama sekali tidak dapat ditahan, baik secara fisik maupun psikis. Lalu yang kedua daya paksa relatif, yaitu daya paksa yang masih dapat ditahan dengan berbuat lain, tetapi yang bersangkutan tidak melakukan perlawanan sehingga tidak perlu dilawan. Daya paksa dibagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama, pertentangan antara dua kepentingan hukum. Contohnya seperti ares papan candiendes. Lalu yang kedua, pertentangan antara kepentingan hukum dengan kewajiban hukum. Contohnya seperti Optiksen Ares 1932. Lalu yang ketiga, pertentangan antara dua kewajiban hukum. Contohnya seperti dipanggil untuk menghadap kedua tempat pengadilan yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Selanjutnya yaitu bela paksa atau nudware. Bela paksa atau nudware diatur dalam pasal 49 ayat 1 KUHP yang disebut alasan penghapus atau peniadaan pidana. Syarat-syaratnya yang pertama, perbuatan harus terpaksa dilakukan untuk pembelaan yang sangat perlu, karena tidak ada jalan lain. Lalu yang kedua, perbuatan tersebut dilakukan karena ada serangan yang sekonyong-konyong atau mendadak dan seketika itu juga. Lalu yang ketiga, pembelaan itu hanya dapat dilakukan untuk kepentingan hukum yang ditentukan secara limitatif, yaitu seperti diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan sendiri atau orang lain, atau harta benda sendiri atau orang lain. Selanjutnya yaitu bela paksa yang melampaui batas. Diatur dalam pasal 49 ayat 2 yang berisikan mengenai melampaui batas pembelaan yang diperlukan. Pembelaan yang dilakukan sebagai akibat yang langsung dari guncangan jiwa yang hebat. Keguncangan jiwa yang hebat itu diakibatkan oleh adanya serangan. Jadi, antara guncangan jiwa yang hebat dengan serangan atau ancaman serangan harus ada hubungan yang kasual. Melampaui batas pembelaan yang diperlukan dapat terjadi karena adanya alat yang digunakan dalam pembelaan atau cara pembelaan terlalu keras. Misalnya, yang menyerang memukul dengan sepotong kayu, tetapi yang diserang memukul kembali dengan sepotong besi. Yang diserang sebetulnya dapat melarikan diri atau mengelak dari ancaman serangan, tetapi dia lebih memilih pembelaan. Nudware access harus dilakukan dalam hal adanya guncangan yang hebat, perasaan takut, khawatir, bingung, perasaan marah yang sangat. Bela paksa dapat dijadikan alasan pemaaf dan bukan pembenar. Selanjutnya yaitu melaksanakan ketentuan undang-undang. Disebut juga Wettelige Voorschrift yang diatur dalam pasal 50 KUHP. Syarat melaksanakan perintah undang-undang adalah yang pertama harus ada perbuatan melaksanakan undang-undang untuk kepentingan umum.
Lalu yang kedua, perbuatan tidak terbatas pada perintah undang-undang saja, tetapi atas wewenang yang diberikan undang-undang. Lalu yang ketiga, perbuatan itu harus patut, wajar, dan masuk akal. Perbuatan yang masuk kategori melaksanakan undang-undang tidak bersifat melawan hukum, sehingga masuk dalam alasan pembenar. Selanjutnya yaitu melaksanakan perintah jabatan. Disebut juga unbuttoned bevel yang dibedakan dalam beberapa poin. Yang pertama, melaksanakan perintah jabatan yang sah pada pasal 51 ayat 1 KUHP. Lalu, melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah pasal 51 ayat 2 KUHP. Seseorang yang melaksanakan perintah jabatan yang sah, perbuatannya dianggap tidak melawan hukum, sehingga perbuatannya tidak dapat dipidana. Perintah jabatan dianggap sah apabila ada hubungan jabatan antara yang memerintah dengan yang diperintah. Lalu kewenangan yang memberi perintah harus sesuai dengan jabatan yang bersifat hukum publik. Lalu perintah jabatan yang diberikan harus termasuk dalam lingkungan kewenangan jabatannya. Lalu yang terakhir yaitu alasan penghapus di luar undang-undang. Terdiri dari yang pertama diatur dalam jurisprudensi yaitu fungsi negatif dari sifat melawan hukum material, yaitu ares dokter hewan. Lalu yang kedua, tidak ada kesalahan sama sekali atau taksi. Lalu selanjutnya dengan menggunakan alasan pembenar, yaitu yang pertama hukum disiplin, yang kedua persetujuan atau izin dari orang yang dirugikan, lalu yang ketiga dengan menggunakan alasan pemaaf. Cukup sekian review mata kuliah hukum pidana pada pertemuan kali ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.